Tentunya kami kader PD Perjuangan di Kota Bandar Lampung menyambut dengan baik, dan kita juga seperti kader yang lainnya, kita loyal, tegak lurus terhadap apa yang menjadi kebijakan keputusan partai. Ini loh calon next presiden Indonesia yang akan datang, yang tentunya merupakan figur yang sosok pilihan dari masyarakat sebagian besar rakyat Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusala Syaifah. Kita masih dalam acara Mata Lokal Memilih. Tribuners, untuk podcast Tribun Lampung kali ini saya tentunya tidak sendiri. Saya menghadirkan narasumber dan juga tamu saya pada hari ini yang tentunya sangat luar biasa, Tribuners. Nah, dan kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber saya yang satu ini. Kira-kira siapa ya, Tribuners, narasumber dalam Mata Lokal Memilih kali ini? Langsung saja saya perkenalkan dengan Tribuners di rumah. Di sini sudah ada Mas Wiyadi selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung. Halo Mas Wiyadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Mas Wiyadi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukan Tribuners, dan juga Mas Wiyadi ya sudah menyempatkan untuk mampir nih ke studio Tribun Lampung, dan tentunya hari ini kita akan berbincang dengan Tribuners di rumah. Nah, Mas Wiyadi, mengenai tentang PDI, tentunya kita akan mengulas juga nih Mas Wiyadi tentang PDI, partai, dan juga kan memang kita gencar-gencarnya nih Mas ya. Tahun depan akan melaksanakan tahun politik nih Mas ya. Nah, dan yang baru-baru isu, dan bukan isu ini memang sudah ditetapkan nih Mas ya. Nah, betul. Tentang Pak Ganjar yang menjadi capres ya. Perwakilan nih dari PDI. Nih, bagaimana tanggapan Mas Wiyadi selaku dari anggota partai PDI dan juga selaku ketua DPC juga di Bandar Lampung ini, Mas Wiyadi, silakan. Iya, tentunya kami kader PD Perjuangan di Kota Bandar Lampung menyambut dengan baik, dan kita juga seperti kader yang lainnya, kita loyal, tegak lurus terhadap apa yang menjadi kebijakan keputusan partai. Dan ini juga merupakan, kalau saya rasa ini bukan hanya kado buat untuk kader PDI Perjuangan, tetapi adalah kado yang disampaikan oleh Ketua Umum ketika satu hari menjelang Lebaran, ya kan, hadiah ketupat untuk rakyat Indonesia, ya kan. Kita sajikan, kita sampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, ini loh calon next presiden Indonesia yang akan datang, yang tentunya merupakan figur yang sosok pilihan dari masyarakat sebagian besar rakyat Indonesia. Oke. Nah, kalau untuk dari masyarakat Lampung sendiri, khususnya Bandar Lampung nih Mas Wiyadi, itu ada pro dan kontra nggak sih untuk dari kader PDI sendiri? Kalau untuk kader PDI Perjuangan, alhamdulillah tadi saya sampaikan, kita adalah tegak lurus, loyal terhadap apa yang menjadi keputusan partai. Dan setelah kita lihat di sosmed daripada seluruh kader pengurus PDI Perjuangan ya, baik pengurus maupun kader non struktural, begitu Ketua Umum menyampaikan pengumuman calon presiden dari yang diusung dari PDI Perjuangan adalah Bapak Ganjar Pranowo, saya lihat nggak ada hitungan menit, bahkan ada detik ketika pengumuman pun sosmednya, tagarnya, kemudian banyak sekali juga WA story-nya sudah mulai gambar-gambar Pak Ganjar Pranowo. Itu sebagai bentuk menunjukkan rasa kegembiraan kader PDI Perjuangan di Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung ini, memberikan apresiasi yang penuh dan terima kasih kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memilih Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia yang akan datang. Oke, dan tentunya juga pemilihan Ketua Umum ini tidak semerta-merta ya Pak. Oh iya, butuh pasti persiapan yang panjang, dan juga kita kan sama-sama tahu tuh di publik dari beberapa tahun yang lalu udah perdebatan banyak yang beredar ya Mas ya. Oke, betul. Setelah ditetapkannya maka ini juga patut kita semarakkan gitu ya. Nah, kalau untuk konsolidasinya untuk sejauh ini sudah sampai mana sih Mas? Kalau konsolidasi internal struktural, alhamdulillah PDI Perjuangan ini sudah sampai membentuk pengurus itu sampai tingkatan anak ranting, yaitu tingkatan lingkungan. Itu juga sudah dari 3 tahun yang lalu sudah selesai. Nah, itu kemudian kita juga sudah sosialisasikan calon-calon presiden yang kemarin namanya juga sudah nggak asing lagi ya, banyak berseliweran di sosmed, kan udah banyak gitu kan, dan itu juga menjadi bahan diskusi-diskusi daripada seluruh kader, bukan hanya Pak Ganjar, nama-nama lainnya juga didiskusikan. Nah, terus kemudian kita hanya menunggu, karena keputusan daripada internal partai itu adalah memberikan
mandat prerogatif kepada ketua umum untuk memilih satu calon presiden yang diusung dari PDI Perjuangan. Dan Pak Ganjar ini yang diusungkan Iya, dan alhamdulillah tidak ada perdebatan Tidak ada lagi, perdebatan. tidak ada perdebatan, tidak ada perdebatan, dan saya katakan pure, hampir saya katakan hampir 100% lah, tidak ada penolakan. Tidak ada kontra. Tidak ada maksudnya kontra, ya. Oke. Nah, seperti yang Mas Wiyadi katakan tadi kan pasti ada beberapa nama ya sebelumnya Yeah. yang memang gembar-gembor sudah sering kita dengar nih, salah satunya Mbak Puan Maharani Yeah. atau Ibu Puan Maharani. Nah, mendengar hal ini bagaimana nih tanggapan dari Mas Wiyadi selaku kader dari PDI sendiri? Yang pertama, kita memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi untuk Mbak Puan Maharani, karena kita lihat ketika pengumuman Ibu Megawati memberikan pengumuman Pak Ganjar sebagai calon presiden, Ibu Puan hadir. Mendampingi, ya kan? Nah, ini yang banyak berita seliweran di luar bahwasanya Mbak Puan kecewa dan lain-lain. Karena selama beliau keliling Indonesia, ya kan, bukan hanya di Lampung, keliling Indonesia berjumpa dengan kader, itu tidak pernah menyampaikan soal capres. Sebenarnya di internal tidak ada permasalahan itu, karena kan kita sudah sepakat soal calon presiden diserahkan kepada ketua umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita menunggu, sudah sepakat itu kan gitu loh. Jadi ketika Mbak Puan keliling segala macam, itulah keuntungan calon yang berasal dari PDI Perjuangan. Kenapa saya katakan itu? Karena apa? Kalau di partai lain, ya kan, itu tidak ada pengurus partai, ya kan, ada pengurus partai yang keliling menyolidkan kader internalnya. Ini Mbak Puan sudah keliling, ya kan, keliling ke Indonesia, bertemu dengan seluruh jajaran pengurus partai, ya kan, dari kalau provinsi DPD, DPC, PAC, ranting sampai ke anak ranting. Partai lain nggak ada. Nah, ini keuntungannya apa? Sekarang ini Mbak Puan ditunjuk sebagai ketua, ya kan, atau panglima pemenangan Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan. Untungnya apa? Karena Mbak Puan sudah hafal betul medan lapangannya, dan PDI Perjuangan ini sudah disolidkan ketika Mbak Puan Maharani keliling Indonesia, dan masyarakat Indonesia pasti kader PDI Perjuangan ini satu komando, apa yang menjadi nanti perintah daripada DPP partai. Nah, kalau yang lain kita lihat partai lain masih ada yang ya masih ada timbul gejolak sana sini. Alhamdulillah PDI Perjuangan sampai detik ini fine-fine aja. Ya, karena jauh-jauh hari Mbak Puan sudah keliling, ya kan. Kemudian kalau sekarang ditunjuk oleh ketua umum menjadi panglima atau ketua pemenangan capres dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo, itu sudah tepat rasanya. Karena beliau sudah keliling, sudah tahu betul kondisi di Indonesia, kondisi kadernya se-Indonesia. Bahkan beliau juga menyumbang elektabilitas. Ya kan, ketika keliling kemarin selain berjumpa dengan kader struktural partai, juga ketemu dengan beberapa mahasiswa, kemudian ketemu dengan masyarakat di pasar, kemudian ketemu juga dengan komunitas-komunitas. Nah, ini tentunya hal-hal positif ini nanti akan kita geser untuk penambahan elektoral untuk calon presiden. Untuk calon presiden. Itu. Artinya kan di sini memang dari Ibu Puan Maharani sendiri tidak ada ya yang namanya seperti isu-isu di luar sana. Satu lagi tadi saya lupakan, saya tambahkan. Boleh. Kita apresiasi betapa legowonya seorang Mbak Puan Maharani. Kurang apa beliau? Cucu daripada presiden. Ya kan? Orang tuanya beliau anak dari mantan presiden juga. Kakeknya mantan presiden, ibunya mantan presiden. Beliau sendiri adalah ketua DPR RI. Kalau layak nggak sebagai capres? Sudah sangat layak, kan gitu loh. Kemudian partai bisa nggak mengusung sendiri? Bisa. Tetapi kan Ibu Megawati dan Mbak Puan punya diskusi tersendiri untuk kebangsaan ini, untuk partai ini. Nah, tapi begitu ditetapkan oleh ketua umum adalah Pak Ganjar Pranowo, yang notabene bukan dari terah keluarga Soekarno, Mbak Puan legowo, terima, bahkan siap menjadi ketua tim pemenangan. Dan mungkin itu juga sudah menjadi diskusi internal ya antara ketua umum dan juga dengan Mbak Puan. Betul. Oke, luar biasa. Nah, Mas, ini kan mendengar-dengar
ada nama-nama lagi nih cawapres walaupun belum launching ataupun belum ada nih ya, tapi kan memang sudah ada beberapa lah yang kita dengar gitu. Salah satunya Pak Jokowi yang katanya digadang-gadang akan menjadi cawapres gitu ya. Itu bagaimana? Apakah isu ini benar atau memang bagaimana nih konfirmasinya? Iya, DPP sudah mengamanahkan bahwasanya untuk capres dan cawapres itulah kita berikan kewenangan penuh kepada DPP partai. Saya yakinlah DPP partai akan mengambil suatu keputusan ini tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal, ya kan? Ya terutama masalah kebangsaan, terus kemudian juga masalah lain-lain lah, kerakyatan, sosial dan lain-lain, dan juga tidak mengesampingkan yaitu dukungan-dukungan dari partai yang lain. Nah ini tentunya akan menjadi pertimbangan oleh DPP partai, karena DPP partai walaupun kita bisa mengusung sendiri, ya kan sudah memenuhi persyaratan, tetapi kita PDI Perjuangan welcome untuk melakukan koalisi bekerja sama dengan partai-partai yang ada di Indonesia. Oke, jadi memang untuk cawapres ini. Ya cawapres ya kan pasti akan dibahas selanjutnya bersama lah antara. Tapi untuk saat ini masih belum ya? Saat ini belum ada konfirmasi langsung dari Ketua Umum belum. Dan mungkin masih ingin memfokuskan di capresnya dulu nih ya, Pak Ganjar ini gitu. Nah tapi kan melihat ada beberapa, pasti kalau namanya politik pasti ada pro dan kontra nih Mas ya. Nah terutama apalagi tadi yang kita bicarakan ada Pak Jokowi yang digadang-gadang katanya akan maju sebagai cawapres gitu ya. Nah ini dari pernyataan dari Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara, Pak Immanuel Ebenezer, ini dia katanya mendukung yang sekarang, beliau ini mendukung Pak Prabowo. Nah dia menyatakan bahwasannya katanya Pak Ganjar ini tidak pantas katanya menjadi seorang presiden itu ataupun capres ini karena beliau merupakan seorang petugas partai. Nah menurut Mas sendiri bagaimana nih Mas? Soal dukung-mendukung, itulah hak konstitusi setiap manusia, setiap warga negara Indonesia. Itu dilindungi oleh undang-undang dan diperbolehkan, ya kan? Si A kemarin dukung siapa, si B dukung siapa, boleh. Bahkan kemarin dukung si A, pagi dukung si A, siangnya dia cabut pindah ke B, boleh, ya kan? Sah. Tetapi tentunya masyarakat yang menilai hal itu, ya kan? Termasuk ketika yang bersangkutan menilai Pak Ganjar itu adalah tidak pantas menjadi calon presiden, itu juga hak beliau kan. Tapi perlu kami sampaikan di sini, yang namanya petugas partai, ya kan. Kenapa kok dari pengumuman Pilpres ketika Pak Jokowi kemarin disampaikan oleh Ibu Megawati yang kedua kali bahwasanya Bapak Jokowi dicalonkan sebagai presiden Indonesia dari PDI Perjuangan dan beliau adalah petugas partai. Itu dapat hantaman kanan kiri. Bahkan kemarin pengumuman Pak Ganjar juga disampaikan lagi petugas partai, ya kan. Nah, ini tentunya sudah saatnya lah partai itu memberikan edukasi pembelajaran politik kepada seluruh masyarakat dan terbuka apa adanya, kan gitu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ibaratnya lah, Mbak, ibaratnya ketika anak mau lahir ke dunia itu kan dikandung dulu oleh ibunya. Selama sebulan-bulan berapa hari, ya kan? Selama dalam kandungan itu kan diberikan asupan-asupan vitamin, gizi, ya kan, supaya energinya ketika nanti lahir sehat, kemudian otaknya juga bagus, IQ-nya tinggi. Bahkan ada juga dokter menyarankan diberikan musik atau sering datang ke majelis taklim supaya nanti anaknya soleh. Ini demikian juga petugas partai. Petugas partai ini kan hanya sebutan. Disebut dia ada petugas partai, dia berasal dari partai tertentu, berarti dia sudah mengikuti pendidikan kader, pendidikan sekolah partai di partai tersebut, termasuk di PDI Perjuangan. Kita lihat apa? PDI Perjuangan ketika akan menetapkan seseorang, baik itu tingkatan untuk bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden ini, ya kan? Ini nggak sembarangan orang. Di sana ada tokoh yang sekarang lagi viral di medsos, elektabilitasnya tinggi, ya kan, kemudian dicomot, serahkan kepada warga Indonesia, ini loh calon saya, elektabilitasnya tinggi, pasti terpilih. Enggak seperti itu. PDI Perjuangan melakukan pendidikan yang tentunya berjenjang. Tentang kita lihat Pak Ganjar
sebagai kader partai bukan hanya setahun 2 tahun, puluhan tahun. Beliau pernah jadi pengurus Baguna, terus kemudian di beberapa pengurus yang lain, dan situlah pendidikan-pendidikan kader itu dijalankan dan diterima oleh Pak Ganjar dan seluruh kader yang ada, terutama apa, wawasan kebangsaan. Bagaimana seorang pemimpin, ya kan, di Indonesia ini akan memimpin dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku, etnis, warna kulit, dan bahasa, agama yang berbeda-beda. Kita bisa bayangkan kalau pemimpin itu tidak mengerti sejarah bagaimana terbentuknya Indonesia dari berbagai macam kepulauan, ya kan? Kita bisa baca dari perjuangan buku, ya kan, buku sejarah tentang founding father kita, Bapak Soekarno, bagaimana sejarahnya sehingga muncullah Sumpah Pemuda di tahun 1928, ya kan? Bagaimana dulu orang Medan dengan orang Jawa ketemu komunikasinya yang bahasa berbeda-beda. Bagaimana kalau pemimpin Indonesia tidak memahami tentang sejarah itu? Nah, itulah maka kenapa disampaikan terhadap petugas partai, dan pilihan itu nggak mudah. Kader PDI Perjuangan banyak, ya kan, kader PDI Perjuangan banyak. Tentunya sebelum kita tawarkan ke masyarakat, ke rakyat Indonesia oleh DPP, itu digodok dulu bagaimana dia bangsaannya, bagaimana wawasannya di bidang pemerintahan, bagaimana tentang kebijakan publik yang kebijakan publik yang dia berpihak kepada masyarakat untuk menaikkan pembangunan. Bagaimana kalau terjadi, ya kan, terjadi persekusi terhadap pemeluk agama yang tidak sama. Terus kemudian bagaimana dengan toleransi antar umat beragama. Ini harus dipahami semua, Mbak. Jadi nggak serta-merta sekarang PDI Perjuangan itu tidak pernah latah mencomot seseorang, ya kan, yang kebetulan pada saat itu elektabilitas, popularitasnya sedang tinggi-tingginya. Nah, artinya memang dari PDI juga harus mementingkan kualitasnya dan juga tadi penanaman nilai-nilai politik. Dan ya seperti yang Mas Wiyadi dikatakan tadi ya, Tribuners, ada asupan-asupannya gitu ya, yang diberikan oleh partai. Betul. Jadi mereka harus paham tentang ideologi kebangsaan, ya kan? Karena kita sempat mendengar kemarin ada seorang kepala daerah, ya kan, bupati atau wali kota, saya lupa, yang menolak suatu tempat bahkan disegel untuk tempat ibadah. Ya kan? Karena apa? Karena mungkin, ya kan, mungkin kepala daerah itu kalau dia tidak menyegel itu, elektoral dia akan turun. Tapi dia tidak berpikir tentang masyarakat umum dan masyarakat Indonesia ini, tentang kebinekaan ini. Itulah. Jadi ketika diserang Pak Ganjar saat ini, ya kan, dia adalah seorang petugas partai. Memang Pak Ganjar adalah petugas partai yang diperintahkan oleh partai, ditawarkan kepada masyarakat Indonesia untuk melayani masyarakat Indonesia. Ya kan? Tetap kembali lagi ke masyarakat. Karena apa, Mbak? Kita lihat ya, ketika dia petugas partai, partai menawarkan ke masyarakat, calonnya itu nggak bagus, ya kan? Masyarakat itu akan menghukum partai tersebut. Seperti contoh ya, ketika pertama kali reformasi, partai pemenang pemilu adalah PDI Perjuangan tahun 1999. Pada waktu itu sumber daya manusia PDI Perjuangan ini sangat di bawah lah, karena waktu itu kan kita di bawah Orde Baru. Tiba-tiba PDI Perjuangan meledak, menang mutlak, ya, karena nggak siap sumber daya manusianya, banyak yang kaget, ya kan. Kemudian ya kalau kata ketua umum ketika marah, itulah banyak kader PDI Perjuangan itu mabok kemenangan. Ketika dia mabok kemenangan, dia lupa diri, dia tidak lupa diri, tidak dekat lagi dengan pemilihnya. Begitu pemilu 2004, rakyat Indonesia menghukum PDI Perjuangan. Dari pemenang mutlak turun, suara jatuh, ambruk. Ya kan? Nah, ini sebenarnya ini. Kalau PDI Perjuangan memberikan tugas kepada kadernya ternyata salah, masyarakat akan menghukum PDI Perjuangan. Oh, ternyata PDI Perjuangan begini. Lain kali, waduh, nilainya begini. Nah, ini bukan bukan tanpa resiko ya, justru dengan
adanya kader partai atau petugas partai. Kalau bukan petugas partai, ya saat ini ya kan, saat ini tiba-tiba dia salah di partai itu, besoknya dia lepasin KTA, pindah dia ke partai lain, udah lupa. Partainya nggak tanggung jawab. Gitu. Artinya memang kembali lagi ke masyarakat yang memilih dan juga yang mengamati juga masyarakat. Betul. Ya, yang berdampak itu yang ke partai politiknya. Nah, makanya kenapa setiap partai itu pasti mengusungkan itu udah dengan pembicaraan yang matang ya, tentunya kan. Timbangan yang matang ya. Pakai istikharah juga. Pakai istikharah juga tuh kan ya, perdebatan yang sangat panjang intinya ya. Nah, ini kan ada digadang-gadang juga ada duet nih Bang antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo katanya gitu. Nah, melihat duet ini bagaimana nih tanggapan dari masing-masing kader di setiap daerah khususnya dari PDI Perjuangan? Ya, sepanjang semuanya belum jadi keputusan politik, ya itu semua bisa saja terjadi. Ya? Itu sih bisa terjadi. Dalam politik itu apa sih? Ya enggak kan gitu. Ketika kepentingan, ketika tujuannya sama, pasti ayo kita bergandeng tangan, kita bekerja bersama, ya kan, untuk sama-sama kepentingan untuk kemajuan Indonesia tentunya. Ya, tentunya saya bilang tadi siapapun akan bisa terjadi. Apakah umpama nih ya kan, apakah Pak Ganjar kemudian apa nggak mungkin bisa bergandengan Bu Sri Mulyani? Dalam politik nothing impossible kan. Semuanya bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi. Selama itu belum ditetapkan dan masih bisa banyak sekali asumsinya ya Mas ya. Oke. Nah, ini juga untuk tahapan pencalekan ini sudah sampai tahap mana nih Mas untuk sejauh ini? Katanya sudah ada tahap ini ya. Jasmaninya sudah sampai sini ya? Kalau pencalekan di internal PDI Perjuangan semuanya dengan sistem sipol yang ada sekarang sudah selesai. Sudah selesai. Bahkan nama-nama sudah digodok di DPP partai. Hari ini pun DPD partai sudah mengkolektif ya kan untuk melakukan diberikan kolektif seluruh bakal caleg itu mengikuti tes kesehatan. Jasmani, rohani, dan narkoba. Nah, itu difasilitasi oleh DPD partai berjalan dari tadi pagi. Hari ini sampai jam ini pun masih berjalan. Masih berjalan. Karena kan ada berapa shift itu. Benar. Karena kan banyak juga ya. Banyak, kita ada berapa ribu tadi. Benar. Oke, berarti artinya sudah berjalan ya Mas ya? Alhamdulillah, sudah berjalan. Dan hari ini ya berjalan? Iya, hari ini berjalan. Nah, kalau digadang-gadang juga nih kayaknya ada juga selentingan. Kalau Mas Wiyadi ini akan maju sepertinya. Nyalek juga ya menjadi wali kota Bandar Lampung. Benar nggak nih Mas Wiyadi? Boleh kita kasih skill sedikit nih dengan Tribuners di rumah? Ya, kalau ya namanya rumor-rumor politik, rumor-rumor politik itu sampai yang tadi itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kan? Siapa berargumentasi seperti apa, kemudian orang melihatnya saya sudah 3 periode, jadi ketua DPRD, alhamdulillah juga sudah 2 periode, mungkin orang melihatnya ke depan bakal nyalon wali kota atau eksekutif. Tapi dari yang pernah saya sampaikan, sistem di PDI Perjuangan ini kan sudah jelas. Saya bilang bahwasanya ada tingkat pengkaderan, terus kemudian juga ada penilaian-penilaian secara internal. Karena di PDI Perjuangan itu ada bank data atau pengendali situasi, itu ada situation room yang langsung dikomandoi oleh Mas Prananda. Mas Prananda juga anak kandung daripada Ibu Megawati. Nah, saat ini tentunya saya diberikan amanah dan punya kewajiban apa? Yaitulah mengurus tentang pencalekan dulu di Bandar Lampung dan juga untuk persiapan tim pemenangan calon presiden di Kota Bandar Lampung ini. Nah, tentunya saya harus fokus terlebih dahulu dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Soal pilkada ya itu nantilah. Nanti ya. Saat ini kita nggak pernah, saya pribadi tidak pernah berandai-andai, tidak pernah berpikir, ya kan, mau jadi wali kota atau wakil, kan. Sekarang tapi kalau dari partainya sudah diusungkan bagaimana? Ya itu beda ceritanya, kan gitu loh. Sekarang saat ini yang jelas PD Perjuangan pun Kota Bandar Lampung itu belum pernah bicara tentang soal pilkada, ya kan. Yang jelas ketika kita diberikan amanah beban tanggung jawab ini, ya kita lakukan sebaik mungkin. Nanti biarkan saja DPD dan DPP yang akan menilainya. Juga masyarakat di Kota Bandar Lampung layak atau tidak layaknya ya
nantilah. Nanti ya. Oke, berarti sekarang sedang berfokus untuk sebagai ketua di partai dan juga tugas-tugasnya ya sebagai ketua pemenangan juga khususnya untuk di Bandar Lampung ini. Nah, kalau untuk harapannya sendiri nih Mas Wiyadi, harapan Mas Wiyadi selaku ketua partai di Bandar Lampung dan juga apa sih gitu harapannya ke depannya untuk PDI Perjuangan ini? Optimis tidak untuk bisa menang di 2024 nanti? Iya, kalau ditanyakan optimis atau enggak ya 1000% optimis. Gitu ya. Kenapa? Saya sampaikan optimis itu kan bukan hanya omong bualan, ya kan? Tentunya kita punya hitung-hitungan dalam strategi politik. Yang pertama adalah struktural partai. Mungkin boleh dicek lah di kami PDI Perjuangan itu struktural partai sampai ke tingkat anak ranting itu solid dan manusianya ada, orangnya ada, komunikasi rutin, kemudian juga menjalankan perintah-perintah partai jelas kita lakukan, sehingga mesin partai ini di Bandar Lampung ini sudah dalam keadaan ready on ya kan. Tinggal nanti ini sudah mulai gerak juga dari jauh hari sudah mulai gerak, apalagi setelah ada keputusan capres ya kan, sudah capres mulai bergerak semuanya karena kita dengan ritme yang sudah ada, apalagi di Bandar Lampung kita punya sejarah yang bagus. Kalau Mbak lihat buka sejarah lagi setelah reformasi 1999 sampai sekarang 2023 ya kan, tidak ada pemilihan wali kota atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Bandar Lampung yang menang itu pasti yang diusung oleh PDI Perjuangan. Artinya belum pernah gagal ya? Alhamdulillah. Dan ini rekor harus tetap dipertahankan. Harus tetap dipertahankan. Nanti di 2024 ketika pilkada juga ya kan, tentunya sejarah ini akan terulang kembali. Ya kan, pilkada yang diusung oleh PDI Perjuangan lah yang akan memenangi, kemudian bisa merebut hati simpati daripada masyarakat Kota Bandar Lampung. Insya Allah kita selalu bergandengan tangan dengan seluruh kader baik non struktural maupun struktural yang di eksekutif, legislatif, kita bergandeng tangan, bergotong royong bersama-sama menuju cita-cita PDI Perjuangan, yaitu menang hat-trick 3 kali berturut-turut pileg maupun pilkada dan pilpres yang akan datang. Luar biasa. Jadi untuk persiapan pilpres ataupun pilkada pokoknya 2024 tahun sudah 1000% ya, sudah yakin nih ya. Udah on fire banget ya untuk dari PDI Perjuangan sendiri. Oke, luar biasa, terima kasih banyak Mas Wiyadi sudah mampir ke studio Tribun Lampung, dan tentunya dengan kehadiran Mas Wiyadi di sini selaku dari Ketua DPC DPI Perjuangan ya Tribuners ya di Bandar Lampung ini sudah memberikan edukasi politik dengan kita, dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa memberikan informasi dengan Tribuners di rumah. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.